Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Utari dari kelompok 1 dengan NIM 22090750139. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Gender Terhadap Keputusan Pembelian Produk Online, yang dimana studi kasusnya terhadap masyarakat Pontianak, yang ditulis oleh Diana Fitriani. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan pengaruh gender terhadap keputusan pembelian produk online di masyarakat Pontianak. Yang pertama itu ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dan analisis statistik two-way analysis of variance atau ANOVA dengan interaksi secara langsung. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada 100 responden menggunakan teknik sampling non-probabilitas dengan metode purposive random sampling. Selanjutnya ada hasil karakteristik responden. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki dan perempuan seimbang, masing-masing 50%. Nah, mayoritas responden berusia 23-27 tahun, sebanyak 45%, memiliki pendidikan sarjana sebanyak 35%, bekerja sebagai karyawan swasta 38%, dan memiliki pendapatan bulanan antara 3 juta sampai 4 juta sebanyak 54%. Selanjutnya, hasil analisis statistik. Hasil analisis statistik ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang signifikan antara gender pria dan wanita dalam keputusan pembelian produk online atau interaksi. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam keputusan pembelian online jika dianalisis secara terpisah. Nah, untuk kesimpulannya, bahwa secara keseluruhan, pria dan wanita memiliki perilaku yang sama dalam keputusan pembelian online jika dianalisis secara bersama-sama. Namun, jika dianalisis secara terpisah, perempuan cenderung lebih mudah mengambil keputusan pembelian produk secara online karena pengaruh perasaan yang lebih feminim dan sensitif ketika melihat iklan online. Untuk saran, yaitu penelitian ini memberikan saran kepada penjual online untuk meningkatkan layanan dan promosi produk secara berkelanjutan. Ini termasuk tampilan yang menarik mata, keterangan yang jelas, dan informasi yang memadai. Selain itu, penelitian menyarankan agar penjual online memperhatikan kebutuhan konsumen dan menyediakan informasi produk yang jelas dan lengkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Rusli dengan NIM 220907502013, Prodi Bisnis Digital kelas A. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Gender Terhadap Keputusan Pembelian Produk Online Terhadap Masyarakat Pontianak. Jurnal tersebut membahas tentang pengaruh gender terhadap keputusan pembelian produk online di komunitas Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan metode deskriptif analitik. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan penyebaran angket kepada 100 responden yang dipilih secara purposive random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam keputusan pembelian produk online antara gender ketika dilakukan secara bersama-sama. Namun terdapat perbedaan signifikan dalam keputusan pembelian produk online antara perempuan dan laki-laki ketika dianalisis secara terpisah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan cenderung membuat lebih banyak keputusan pembelian produk online. Hal ini disebabkan oleh pengaruh perasaan yang feminim dan kepekaan yang lebih tinggi terhadap iklan pada media online. Para peneliti merekomendasikan toko online untuk meningkatkan layanan dan promosi produk mereka guna menarik lebih banyak pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari kelas A, kelompok 1. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang mana judulnya yaitu pengaruh gender terhadap keputusan pembelian produk online, di mana studi kasusnya ini terhadap masyarakat Pontianak. Jadi mulai dari pendahulunya ini, pengaruh era globalisasi serta teknologi yang terus berkembang menciptakan konsep pemasaran menjadi semakin mudah dan praktis. Pemasaran dapat menerapkan
teknologi baru yang cepat dan mampu menjangkau konsumen secara global dalam waktu relatif singkat dengan spesifikasi biaya pemasaran yang cenderung kecil. Arus penyebaran informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sehingga komunikasi tidak cukup dilakukan hanya dengan berkomunikasi langsung. Jadi berdasarkan informasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengguna internet semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga mampu menimbulkan kegairahan produsen untuk memasarkan produknya melalui media online. Informasi yang tersalurkan melalui media ini dianggap mampu untuk mempengaruhi keputusan konsumen terhadap pembelian produk. Terus selanjutnya mengenai metode penelitiannya, penelitian berbentuk studi kasus dan metode penelitian bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan penyebaran angket daftar pertanyaan kepada sejumlah responden berdasarkan teori yang menunjang penyelesaian masalah penelitian, yaitu mengenai gender terhadap keputusan pembelian produk online. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampel non-probabilitas sampling dengan metode purposive random sampling, di mana dinyatakan dalam bentuk teknik ini bahwa penentuan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Untuk mengenai hasil dan pembahasannya, hasil yang diperoleh berdasarkan data kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 100 orang dengan karakteristik responden dilihat dari kriteria jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Jadi berdasarkan 5 karakteristik responden dikondisikan untuk keseimbangan jumlah responden laki-laki dan perempuan untuk menghindari kecenderungan secara kasat mata. Jadi berdasarkan karakteristik yang dirincikan pada jurnal, responden laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 50%. Usianya antara 23 sampai 27 tahun sebanyak 45%. Pendidikan terakhir, para responden lebih banyak kepada pilihan sarjana sebesar 35%. Dengan jenis pekerjaan, karyawan swasta sebesar 38%. Dan jumlah pendapatan per bulan berkisar antara 3 juta sampai 4.999.000 dengan jumlah presentase sebesar 54%. Nah, dari hasil tersebut menggambarkan bahwa dalam penelitian ini berkarakteristik terhadap pembeli dewasa yang bekerja dengan pendapatan tetap sehingga memiliki kecenderungan untuk melakukan pembelian online. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa perempuan memiliki kecenderungan yang lebih banyak untuk melakukan keputusan pembelian produk secara online. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, informasi yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan yang lebih mudah mengambil keputusan pembelian untuk produk yang ditawarkan secara online. Mengapa? Karena pengaruh perasaan yang feminim dan lebih sensitif ketika melihat iklan pada media online. Berdasarkan semua hasil yang telah dilakukan, disarankan kepada pihak online shop sebagai suatu sarana perbelanjaan agar lebih memperkuat layanan dan terus meningkatkan promosi produk yang berkesinambungan dengan memperhatikan seluruh aspek yang mampu untuk meningkatkan antusiasme konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuradan dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 220907502010 dari kelas A. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Pengaruh Gender terhadap Keputusan Pembelian Produk Online terhadap Masyarakat Pontianak. Pendahuluan. Pengaruh era globalisasi serta teknologi yang terus berkembang menciptakan konsep pemasaran menjadi semakin mudah dan praktis. Pemasaran dapat menerapkan teknologi baru yang cepat dan mampu menjangkau konsumen secara global dalam waktu relatif singkat dengan spesifikasi pembiayaan atau pembayaran pemasaran yang cenderung kecil. Arus penyebaran informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sehingga komunikasi tidak cukup dilakukan hanya dengan berkomunikasi langsung. Sesuai dengan data dari Menteri Komunikasi dan Informatika, diperkirakan di Indonesia mencapai 112 juta orang dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya menembus angka 8,3 juta orang. Pemasaran online ini juga didukung oleh proses komunikasi yang baik sehingga mampu mendukung keputusan pembelian.
Keputusan pembelian terhadap produk merupakan pernyataan konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Nah, gender ini merupakan bagian dari segmentasi pasar dari sisi demografi yang menjadi pertimbangan produsen dalam memasarkan produk. Nah, gender ini juga merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Sedangkan seks atau kodrat adalah pembagian jenis kelamin manusia berdasarkan fisik biologis yang telah ditentukan oleh Tuhan, yang tidak bisa dirubah, tidak bisa dipertukarkan, dan bersifat universe. Melalui pemasaran online, semakin mudah isi website yang diakses yang berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa produk dan layanan jasa tersebut untuk dibeli oleh konsumen. Karena kecenderungan konsumen yang melakukan pembelian secara online adalah kelompok konsumen yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Melalui teknik ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan teknologi web telah memicu antusias pemasar untuk mengembangkan promosi pelanggan yang lebih responsif. Sedangkan pada pendapat lain, dalam penelitian serupa menyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi yang semakin mendunia menyebabkan perubahan perilaku konsumen dalam membeli produk. Konsumen menuntut layanan pemesanan online melalui internet yang mudah, cepat, dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat jam kerja secara global. Pada dasarnya, konsumen selalu menginginkan kemudahan bila ingin membeli suatu produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebijakan, namo budaya, Om Swastiastu. Nama saya Rahmana Nurul dengan NIM 220907502004. Prodi Bisnis Digital kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Gender Terhadap Keputusan Pembelian Produk Online. Studi kasus terhadap masyarakat Pontianak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh gender terhadap keputusan pembelian produk online pada masyarakat Pontianak. Contohnya perempuan. Perempuan memiliki kecenderungan lebih mudah mengambil keputusan pembelian untuk produk yang ditawarkan secara online, karena pengaruh perasaan yang feminim dan lebih sensitif ketika melihat iklan pada media online. Pemasaran produk dengan sistem online secara simultan mempengaruhi proses informasi pemasaran bagi pengguna internet. Informasi yang tersalurkan melalui media ini dianggap mampu mempengaruhi keputusan konsumen terhadap pembelian produk. Pemasaran online juga didukung oleh proses komunikasi yang baik sehingga mampu mendukung keputusan pembelian. Pada umumnya, smartphone didasarkan pada sistem operasi tertentu yang memungkinkan pengguna telepon seluler untuk mengunduh aplikasi. Cara lebih efektif dan efisien ini dianggap berpengaruh tinggi terhadap volume penjualan. Perusahaan menggunakan teknik pemasaran modern seperti online marketing, viral marketing, email marketing, dan lain-lain agar lebih berhasil dalam memenuhi kompetisi melalui pemasaran online. Semakin mudah isi website diakses yang berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa produk dan layanan jasa tersebut untuk dibeli oleh konsumen. Karena kecenderungan konsumen yang gemar melakukan pembelian secara online adalah kelompok konsumen yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Melalui teknik ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan teknologi web online telah memicu antusiasme pemasar untuk mengembangkan promosi pelanggan yang lebih responsif. Segala elemen pemasaran termasuk bauran pemasaran produk akan menghasilkan daya tarik tersendiri terhadap konsumen. Dalam membuat keputusan pembelian, konsumen menuntut layanan pemasaran online melalui internet yang mudah, cepat, dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, tanpa kewajiban jam kerja secara global. Pada dasarnya, konsumen selalu menginginkan kemudahan bila ingin membeli suatu produk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidwina Rifoni dengan NIM 220907502012 dengan judul Tujuan Penelitian untuk Mengetahui Pengaruh Gender Terhadap Keputusan Pembelian Produk Online pada Masyarakat Pontianak. Perempuan memiliki kecenderungan lebih mudah mengambil keputusan pembelian untuk produk yang ditawarkan secara online karena pengaruh perasaan yang feminim dan lebih sensitif ketika melihat iklan pada media online.
pemasaran produk dengan sistem online secara simulatif mempengaruhi proses informasi pemasaran bagi pengguna internet. Pemasaran online juga didukung oleh proses komunikasi yang baik sehingga mampu mendukung keputusan pembelian. Pada umumnya, smartphone didasarkan pada sistem operasi tertentu yang memungkinkan pengguna telepon seluler untuk mengunduh aplikasi. Cara yang lebih efektif dan efisien ini dianggap berpengaruh tinggi terhadap volume penjualan. Perusahaan penggunaan teknik pemasaran model seperti online marketing, viral marketing, search engine marketing, dan email marketing lebih berhasil dalam memenuhi kompetensi melalui pemasaran online. Semakin mudah di website diakses dan yang berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa produk dan layanan jasa tersebut akan dibeli oleh konsumen. Karena kecenderungan konsumen yang melakukan pembelian secara online adalah konsumen yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Melalui teknik ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi web online telah memicu asumsi pemasar untuk mengembangkan promosi pelanggan yang lebih responsif. Segala elemen pemasaran termasuk bauran pemasaran produk akan menghasilkan daya tarik tersendiri terhadap konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Operasionalisasi variabel penelitian, variabel sub, variabel indikator laki-laki. Yang pertama, keras, kuat, rasional, dan gagah. Perawatan tekstur, wajah, sifat, dan keinginan diri. Kemampuan daya tahan tubuh lebih menggunakan kekuatan otak dan simulatif, keadaan dan kebutuhan diri, tegas. Poster tubuh perempuan halus, lemah lembut, perasa. Tekstur wajah, perawatan kulit, membutuhkan perlindungan, kemampuan daya tahan tubuh, mencintai keindahan, kecantikan, sifat yang lebih menggunakan insting dan perasaan dalam mengambil keputusan, mudah jatuh hati, iba dan keras dan bela kasihan, tidak tega, berprovokasi keputusan pembeli online. Harga variabel produk, kenyamanan, hiburan, harga yang lebih murah dibandingkan metode tradisional. Jumlah pilihan beragam produk yang lebih sesuai dengan keinginan pembeli. Keleluasan terhadap produk lokal dan proses pembelian lebih unggul. Pembelian secara online seharusnya lebih menyenangkan daripada alternatif lain penelitian. Pendahuluan menyatakan bahwa lingkungan pemasaran online secara positif dan signifikan mempengaruhi perilaku pembelian. Online berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap promosi, dan promosi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku pembeli konsumen online. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Nursyam dengan NIM 220 907 501 006. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pengaruh gender terhadap keputusan pembelian produk online. Pengaruh gender terhadap keputusan pembelian produk online dengan menggunakan metode statistik analisis two-way atau analisis of variance atau lebih dikenal dengan uji ANOVA 2. Pengaruh era globalisasi serta teknologi yang terus berkembang menciptakan konsep pemasaran digital yang semakin mudah dan praktis. Pemasaran dapat menerapkan teknologi baru yang cepat dan mampu menjangkau konsumen secara global dalam waktu yang relatif singkat, dan juga biaya pemasarannya terbilang kecil. Baik, metode penelitian ini berbentuk studi kasus atau dengan metode penelitiannya yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan penyebaran angket. Penelitian menggunakan ANOVA 2 ini, penyebaran kuesionernya dengan skala Likert sebagai alat ukur utama dalam menentukan keseluruhan nilai atas jawaban responden yang berjumlah 100 orang. Kesimpulan berdasarkan perhitungan
menunjukkan bahwa secara interaksi atau bersama-sama, rata-rata perilaku konsumen dalam melakukan pembelian online adalah sama pada gender laki-laki maupun perempuan, dengan penjelasan bahwa apabila keputusan pembelian online dilakukan dalam waktu yang bersama-sama pada konteks yang sama pula, maka kedua hal tersebut bisa saling mendukung dalam melakukan interaksi dalam mengambil keputusan pembelian. Sedangkan pada baris keputusan pembelian dan kolom gender terjadi perbedaan yang signifikan mengenai keputusan pembelian online antara laki-laki dan perempuan. Kesimpulan akhirnya adalah bisa dikatakan bahwa perempuan cenderung lebih banyak melakukan keputusan pembelian secara online berdasarkan hasil observasi yang kita lakukan di lapangan. Informasi yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih mudah mengambil keputusan pembelian online dikarenakan ia memiliki sifat yang cenderung lebih mudah mengambil keputusan berdasarkan pengaruh perasaannya yang bisa dibilang feminim dan lebih sensitif ketika melihat iklan pada media online. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Malik dengan NIM 22090750200009. Prodi Bisnis Digital kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu research jurnal dengan judul pengaruh gender terhadap keputusan pembelian produk online atau studi kasus terhadap masyarakat Pontianak. Penerapan pemasaran berbasis online berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk dari sisi gender, sehingga tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh gender terhadap keputusan pembelian produk online pada masyarakat Pontianak. Hasil tersebut menggambarkan bahwa dalam penelitian ini, karakteristik pembeli dewasa yang bekerja dengan pendapatan tetap memiliki kecenderungan melakukan pembelian online. Perempuan memiliki kecenderungan lebih mudah mengambil keputusan pembelian untuk produk yang ditawarkan secara online karena pengaruh perasaan yang feminim dan lebih sensitif ketika melihat iklan pada media online. Pemasaran dapat menerapkan teknologi baru yang cepat dan mampu menjangkau konsumen secara global dalam waktu yang relatif singkat dengan spesifik biaya pemasaran yang cenderung kecil. Arus penyebaran informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga komunikasi tidak cukup dilakukan hanya dengan berkomunikasi langsung. Pemasaran produk dengan sistem online secara simultan mempengaruhi proses informasi pemasaran bagi pengguna internet. Informasi yang tersalurkan melalui media ini dianggap mampu untuk mempengaruhi keputusan konsumen terhadap pembelian produk. Pemasaran online juga didukung oleh proses komunikasi yang baik sehingga mampu mendukung keputusan pembelian. Pada umumnya, smartphone dapat didasarkan pada sistem operasi tertentu yang memungkinkan pengguna telepon seluler untuk mengunduh aplikasi. Cara yang lebih efektif dan efisien ini dianggap berpengaruh tinggi terhadap volume penjualan. Keputusan pembelian terhadap produk merupakan pernyataan mental konsumen yang merefleksikan secara pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Perusahaan menggunakan teknik pemasaran modern seperti online marketing, viral marketing, search engine marketing, dan ilmu marketing lebih berhasil dalam memenuhi kompetisi melalui pemasaran online. Semakin mudah isi website diakses yang berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa produk dan layanan jasa tersebut untuk dibeli oleh konsumen. Karena kecenderungan konsumen yang melakukan pembelian secara online adalah kelompok konsumen yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.
Melalui teknik ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan teknologi web online telah memicu antusiasme pemasar dan mengembangkan promosi pelanggan yang lebih responsif. Segala unsur pemasaran tersebut, bauran pemasaran produk akan menghasilkan daya tarik tersendiri terhadap konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Pembelian secara online seharusnya lebih menyenangkan daripada alternatif lain. Penelitian pendahuluan menyatakan bahwa lingkungan pemasaran online secara positif dan signifikan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen online. Lingkungan pemasaran Indonesia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap promosi, dan promosi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian konsumen online. Dengan ini, konsumen menuntut layanan pemasaran online melalui internet yang mudah, cepat, dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat jam kerja secara global. Pada dasarnya, konsumen selalu menginginkan kemudahan bila ingin membeli suatu produk. Sekian ini hasil pemaparan tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.